Nah, selanjutnya di sini ada IKU. Apa sih IKU? Nah, IKU adalah indikator kinerja utama atau indikator. Kemudian apa sih yang dimaksud indikator kinerja individu? Indikator kinerja individu merupakan ukuran pemberdayaan kinerja individu dalam mengukur pencapaian kinerja organisasi. Cascading kinerja organisasi BPOM melalui pendekatan balance scorecard atau BSD. Jadi ada peta strategisnya Bapak Ibu ya, menggunakan balance scorecard. Suatu alat manajemen strategis yang menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi bagaimana tertuang dalam rencana strategis ke dalam kerangka operasional. Jadi nanti kita turunkan dari balance scorecard ini. Isinya apa saja di BSD ini? Nanti kita buat peta strategis, ya. Ada sasaran strategisnya apa, indikatornya apa, targetnya, dan juga 5 inisiatif strategis. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cascading itu adalah penurunan seperti yang dibilang Bu Ida dari level Kabalai. Kabalai itu kan mendapatkan dari IKU-nya pusat. Pusat menurunkan IKU balai. Nah, IKU-nya Kabalai adalah IKU balai Jogja ini. Kemudian kita breakdown hingga sampai ke level staff. Nah, ini beberapa nanti dari IKU-nya Kabalai tersebut ada yang terkait dengan Infocom. Nah, kita nanti akan membreakdown. Sebenarnya untuk sampai staff itu kan tidak mungkin sama seperti Kabalai Bu ya. Pada Kabalai itu kan lebih banyak terkait dengan sasaran kerjanya, visi misi, strategi, perencanaan. Nah, sedangkan pada level koordinator itu rencana pelaksanaannya seperti apa gitu. Sedangkan pada staf pelaksanaannya seperti apa, di breakdown kembali Bu. Kita bahas Infocom ya. Kalau saya kepuasan pelaku usaha, kemudian satu lagi juga indeks Infocom juga. Oke. Kesadaran masyarakat. Dari eselon 2 apa? Itulah Pak. Indikatornya apa? Indeks kepuasan masyarakat. Ya. Itu ya. Oke, ya. kita anggap. Awareness. Yaudah. Oke. Indeks kepuasan masyarakat eselon 2. Nah, kepuasan masyarakat ini kan banyak. Ya. Surveinya banyak. Ya. Bisa puas terhadap pelayanan publik, bisa puas terhadap anti korupsi, bahwa tidak ada korupsi. Nah, kalau Infocom kita ranahnya adalah pelayanan publik. Ya kan? Berarti di Infocom Ibu Dia sebagai setingkat koordinator itu sudah harus persentase pelaku usaha yang sudah mendapatkan KIE. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengujian ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang penyusunan IKI. Jadi cascading-nya sesuai dengan tunjuk tadi, satu dulu, maka yang pertama ini kita turunkan dari IKU Kepala Balai pada sasaran strategis, meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT. IKU-nya adalah persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Oke, baik, terima kasih dari Infocom. Untuk SPP-nya dari Kabalai, untuk sasaran strategisnya kita ambil contoh yang meningkatnya efektivitas KIE obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT. Kemudian untuk IKU-nya langsung aja ya, setelah dari Kabalai, kemudian ke Kabit Infocom-nya. Untuk ke Kabit Infocom-nya, sasaran strategisnya adalah meningkatnya efektivitas KIE obat dan makanan di wilayah kerja UPT, yaitu di Jakarta. Kemudian nama IKU-nya melaksanakan KIE obat dan makanan pada pelaku usaha melalui media daring dan daring, elektronik dan non-elektronik. Saya mencoba menyampaikan untuk yang pemeriksaan seksi inspeksi, Mbak.
Jadi dari sasaran strategis Kepala Balai terwujudnya obat dan makanan memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Provinsi Jakarta turun ke eselon 3, kemudian ke eselon 4 dan sampai ke individu ya. Jadi sampai di eselon 3 itu meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT Balai Besar Provinsi Jakarta. Kemudian ada juga yang meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk obat dan makanan di wilayah Balai POM Jakarta. Dari Kepala Balai kemudian cascading ke Kabak TU, kemudian ke Subak PE. Ini di IKU ini yang 2020 ya, 2020 masih Subak PE. Terwujudnya organisasi yang efektif di lingkup bagian tata usaha, kemudian IKU yang cascade, yaitu kami pilih yang persentase dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan monitoring evaluasi yang dilaporkan tepat waktu. Ini kemudian dari KPU ke Subak PE sama persentase dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan monitoring evaluasi yang dilaporkan tepat waktu. Kemudian dari Subak ke Staf ini, kalau seperti ini namanya tadi buat baru ya, Mbak Ida ya. Dari persentase menjadi jumlah ya. Staf ini ada sebagai perencana, kemudian ada bendahara gitu. Jadi tapi masuk dalam ikunya jumlah dokumen. Jadi kalau kita jadi jumlah dokumen perencanaan. Terima kasih untuk bagian umum. Ini nama ikunya persentase dokumen, contoh yang jadi kami contohkan adalah persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu. Ini itu dari bagian KPU-nya. Nah, kemudian nama IKU yang diturunkan ke bagian umum adalah, jadi dokumen ketatausahaan yang disusun ini bermacam-macam, ada laporan SKP, ada laporan disiplin per bulan ataupun per triwulan, ada laporan PMN, ABK, laporan kehadiran upacara, dan lain-lain yang terkait dengan dokumen ketatausahaan. Nah, itu yang diturunkan ke Subak umum berupa persentase yang dilaporkan tepat waktu. Nah, di sini diturunkan ke staf di bagian umum. Untuk indikator IKU dan IKI kita sampai di sini, tapi nanti setelah ini kan ada SPP ya Bapak Ibu ya, sebentar nanti ada ulasan kenapa harus ada SPP. Kan seharusnya ada kita memanggil BPKP, tapi sebelum kita memanggil BPKP kita harus tahu dulu mana sih nanti kalau BPKP kita verifikasi ya Bapak Ibu ya kalau sudah kita rencanakan hari ini. Nah, untuk indikator ini kan belum selesai semuanya, nanti kan diperbaiki. Nanti bisa Bapak Ibu di lain waktu silakan kalau ingin berdiskusi dengan kami tim Motivasi Indonesia siap membantu Bapak Ibu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Tadi kita sudah mempelajari IKU ya. Nah, untuk SPIP ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan IKU. Bagaimana kita melakukan penilaian SPIP berdasarkan tadi peta strategis yang dimiliki oleh Balai Besar POM Yogyakarta. Ya, sebelum masuk ke contoh SPIP, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang materi SPIP sendiri itu seperti apa. Baik, mohon izin Mbak Ida.
Lanjut Mbak. Nah, tujuannya apa untuk SPP ini? Satu, untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian dari penyelenggaraan pemerintah negara, kemudian keandalan dari laporan keuangan, kemudian pengamanan aset negara, ketaatan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Kami sekali lagi hanya memberikan support, yang memberikan guidance, Bapak Ibu lah yang menentukan usaha WBBM. Dan insya Allah kami optimis di bawah arahan Bu Dewi dan di bawah full support Bu Dewi, kita akan meraih WBBM dan nanti kita akan bicarakan mengenai inovasi gender. Saya akan berkonsultasi dengan Bu Dewi dalam waktu beberapa hari ke depan. Setelah nanti Bu Dewi memberikan arahan dan revisi APC, baru kita sama-sama bahas agar kita satu persepsi dulu. Kita sudah satu persepsi sudah oke. Ini nanti kita gelindingkan keluar. Itu saja yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Kami mohon maaf atas kekurangannya, dan juga mari kita lanjutkan perjuangan ini insya Allah sampai Oktober, sampai Desmenpan. Semoga saja semua berjalan sesuai dengan harapan kita. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus bangga, perjuangan kita masih panjang, tapi jangan pesimis karena Pak Hamri dan tim akan selalu membackup kita, membimbing kita kapanpun dengan daring, ya. Jadi silahkan usulkan Perpokja. Saya ini kok kurang puas ya Bu, ini sudah diskusi kok. Nanti menurut ini bagaimana? Ya mari kita zoom, kita sesuaikan waktu dengan Pak Hamri, gitu, ya. Tidak harus dengan saya, ya kan Pak Hamri? Ya. Tapi kalau misalnya kan kalau semua nunggu ada saya belum, nanti malah mundur-mundur jadwalnya. Jadi silahkan Perpokja koordinasi asal saya dilapori terlebih dahulu. Kami mau zoom dengan Pak Hamri, kami mau zoom dengan Pak Hamri kapan-kapan topiknya ini, ya. Jadi demikian Ibu Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih atas kerjasama semuanya, dan semoga kita tetap sehat selalu, ya, menerapkan 5M, dan sekali lagi semangat untuk meraih BBBM tahun 2021. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Ya. Jadi dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, maka pendampingan BBBM oleh Motivasi Indonesia telah kita selesaikan bersama. Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk melaksanakan ini, karena ini juga amanah, ya, dan kita bisa meraih BBBM. Dan mengucapkan syukur alhamdulillah, maka kami tutup acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan selamat jalan bagi Pak Hamri dan tim kembali ke Jakarta, ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pangkuan istri dong Bu, ya. Jakarta. Iya, saya belum dikenalin Pak. Iya Bu. Iya. Jadi sekali lagi selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan dan sehat. Kemudian agenda yang lain tentu sudah menunggu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.